Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunitas pada masyarakat global, sehingga bahasa Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antar bangsa, terutama di kawasan ASEAN. Perkenalkan, nama saya Mahfud Rizky dengan NIM 4117110101 dari Universitas Mercubuana. Kali ini akan mempresentasikan dengan judul Potensi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa ASEAN atau Perbara dengan kepanjangan Perhimpunan Bangsa ASEAN Tenggara. ASEAN yang bersepakat untuk pengintegrasian kerjasama ekonomi ASEAN dalam pasar tunggal dalam kenyataannya mempunyai perbedaan yang tajam dalam latar budaya politik maupun kebudayaan. Misalnya, Vietnam yang tidak fobia dan tidak alergi dengan kosakata dan atribut komunis barangkali bisa mencairkan fobia komunisme di Asia Tenggara. Lalu Malaysia dengan kebudayaan Islam dan Melayu, Filipina dengan kekatolikannya, dan Thailand dengan kebudayaannya. Semua perbedaan ini bisa dicarikan dalam rangka titik temu pencapaian ekonomi maju atas nama Komunitas ASEAN Tenggara. Salah satu solusinya adalah dengan penetapan bahasa resmi ASEAN, sebab dengan adanya aturan tersebut tentunya akan mempermudah komunitas antar masyarakat ASEAN dalam berhubungan satu sama lain, sehingga dapat menghindari miskomunikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan antar negara-negara di Asia Tenggara. Berkenaan dengan keberadaan bahasa Indonesia di kawasan ASEAN, bahkan di dunia internasional, sangat memegang peranan penting, bahkan berpotensi menjadi bahasa yang digunakan di ASEAN. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat bahasa Indonesia yang egaliter, indah, mudah, dan sederhana, serta minat pemakai bahasa Indonesia sangatlah besar, sehingga memberikan kontribusi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan di ASEAN. Dalam usia yang genap 18 tahun, bahasa Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunitas pada masyarakat global, sehingga bahasa Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antar bangsa, terutama di kawasan ASEAN. Bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa utama ASEAN karena mempunyai beberapa faktor. Antara lain, pertama, bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana. Bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN, yaitu 200 juta jiwa lebih, dan pada masa depan diperkirakan semakin bertambah. Yang ketiga, bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis yang luas. Sektor ekonomi makro di Indonesia yang berkembang pesat menjadikan lahan investasi bagi investor asing. Itulah pintu gerbang untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Yang kelima, produk sosial dan budaya Indonesia yang tersebar di negara-negara ASEAN dapat menjadi media mengenalkan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, di Malaysia, program televisi dan musik dari Indonesia banyak digemari dan itu membuka peluang bagi persebaran bahasa Indonesia. Menurut analisa internasional bahasa Indonesia, kita patut berbangga karena kita memiliki bahasa sendiri untuk dijadikan bahasa nasional. Apalagi bahasa Indonesia merupakan bahasa yang besar di Asia Tenggara. Terbukti dengan lebih dari 200 juta jiwa yang lebih menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah direncanakan menjadi bahasa internasional. Rencana internasionalisasi bahasa Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dari hasil analisis HWOT, internasionalisasi bahasa Indonesia mengatakan lebih dari 200 juta jiwa lebih kini menggunakan bahasa Indonesia, yang merupakan angka terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, bahasa Indonesia sangatlah mudah dikuasai, tidak mengenal kala, konjugasi, maupun jenis kelamin kata benda. Lafal bahasa Indonesia juga tidak sulit, sehingga orang asing yang akan belajar menggunakan bahasa Indonesia akan mudah mempelajarinya. Selain itu, data lain yang memperkuat kedudukan bahasa Indonesia adalah berdirinya sebagai Fakultas Studi Ketimuran atau Faculty of Oriental Studies, Kajian Asia Tenggara Southeast Asian Studies, dan Pusat Studi Indonesia Indonesian Studies di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Poin kedua adalah kelemahan atau weakness. Gengsi menggunakan bahasa Indonesia, beberapa kemungkinan kenapa orang lebih memilih menggunakan bahasa asing digabungkan dengan bahasa Indonesia secara ceroboh dan berlebihan baik dalam pertemuan diskusi, seminar, atau ruang-ruang akademis. Hal tersebut dapat terjadi karena yang pertama, persoalan gengsi. Orang akan merasa lebih terpandang sebagai orang pintar jika mampu menggunakan bahasa asing walaupun sedikit sekalipun dan tampaknya akan terlihat gagah. Yang kedua, kemalasan mencari persamaan bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga, penyakit Inggris atau kebarat-baratan. Untuk yang ini bahkan tidak hanya dalam bahasa saja, tetapi juga sudah sampai ke dalam taraf sistem sosial hidup tiap orang.
Yang keempat, penggunaan bahasa Inggris membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, ekstensi bahasa Indonesia masih lemah. Keenam, pengembangan proyek Melindo atau Melayu Indonesia yang mencelakakan bahasa Indonesia. Poin ketiga adalah peluang atau opportunities. Penduduk dunia banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Lebih dari 27 juta jiwa lebih kini telah menggunakan bahasa Indonesia, yang merupakan angka terbesar di Asia Tenggara. Lafal bahasa Indonesia juga tidak sulit karena lebih tipis dan ringan, sehingga orang Asia yang akan belajar menggunakan bahasa Indonesia akan mudah mempelajarinya. Kedua adalah bahasa Indonesia sudah mendunia. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia ternyata banyak dipakai di sejumlah tempat di banyak negara. Kenyataannya, memang beberapa kata dalam bahasa Indonesia berasal atau mempunyai arti yang sama dengan atau dari negara-negara tertentu, misalnya bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Spanyol, bahasa India, dan juga beberapa negara lainnya. Poin keempat adalah ancaman atau threat. Pemudarnya bahasa Indonesia. Originalitas bahasa Indonesia itu sendiri akan memudar karena dengan diangkatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang kedua, menurunkan jiwa nasionalisme. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menyatukan seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan diangkatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, dikhawatirkan akan menurunkan jiwa nasionalisme karena bahasa Indonesia merupakan simbol kebanggaan masyarakat Indonesia. Ketiga adalah penguasaan bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa Indonesia oleh orang Indonesia sendiri yang kurang. Pembangunan Indonesia yang terlambat dan kurang berkembang juga merupakan salah satu ancaman bagi internasionalisasi bahasa Indonesia. Gambarannya, misal, sarana publik yang tidak sesuai standar, perekonomian yang tidak progresif membuat orang asing beranggapan Indonesia sebagai negara yang terbelakang dan berpandangan bahwa Indonesia tidak penting di mata dunia. Poin keempat adalah bahasa Indonesia di dunia pendidikan. Fenomena tentang keironisan bahasa Indonesia juga terlihat dalam dunia pendidikan saat ini. Mayoritas pelajar di negeri ini tidak lulus ujian akhir nasional atau UAN karena mendapat nilai merendah pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebaliknya, mereka justru mendapat nilai tinggi untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Ironisnya, fenomena ini terjadi di hampir seluruh sekolah di Indonesia. Salah satu yang nyata dirasakan betul oleh masyarakat adalah bahwa seorang yang piawai berbahasa Indonesia tidak membuat mereka tenang dalam karir dan pekerjaan. Sebaliknya, orang yang menguasai bahasa Inggris akan mudah dalam karirnya. Faktor pendukung bahasa Indonesia cocok menjadi bahasa ASEAN. Yang pertama adalah dijadikan bahasa resmi kedua di Vietnam. Pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam, mengumumkan bahwa Indonesia menjadi bahasa kedua secara resmi pada bulan Desember 2007. Yang kedua, dijadikan Indonesia dipelajari lebih dari 40 negara di dunia. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Andri Hadi mengungkapkan hal ini ketika tampil dalam pleno Kongres Bahasa Indonesia yang membahas bahasa Indonesia sebagai media diplomasi dalam membangun citra Indonesia di dunia internasional. Saat ini ada 45 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia seperti Australia, Amerika, Kanada, Vietnam, dan banyak negara lainnya. Katanya mengambil contoh Australia, Andri Hadi menjelaskan, di Australia bahasa Indonesia menjadi bahasa populer keempat. Ada sekitar 500 sekolah mengajarkan bahasa Indonesia, bahkan anak-anak kelas 6 sekolah dasar ada yang bisa berbahasa Indonesia. Yang ketiga adalah Wikipedia bahasa Indonesia menduduki peringkat ke-26 di dunia dan terbesar ketiga di Asia. Menulis ensiklopedia bebas di internet semakin digemari masyarakat Indonesia. Bahkan ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, Wikipedia Indonesia telah menjadi ensiklopedia elektronik terbesar ketiga setelah Wikipedia berbahasa Jepang dan Mandarin. Wikipedia di Indonesia kini berada di peringkat 26 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, kita berada di peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Poin keempat adalah bahasa Indonesia bahasa ketiga yang paling banyak digunakan pada WordPress Wakta. Bahwa setelah Spanyol, bahasa Indonesia adalah bahasa yang menempati urutan ketiga yang paling banyak digunakan dalam posting-posting WordPress. Indonesia pun adalah negara kedua terbesar di dunia yang pertumbuhannya paling cepat dalam penggunaan engine blog ini. Poin kelima adalah paling populer di Australia. Perlu diketahui, di Australia bahasa Indonesia merupakan bahasa paling populer keempat. Ada kurang lebih 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia di negara kanguru ini. Sama seperti di negara kita, bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling dipelajari di tingkat sekolah dasar. Beberapa universitas di Australia juga ada yang menyediakan jurusan bahasa atau sastra Indonesia.
Hal ini membuat Australia menjadi salah satu negara yang paling populer perkembangan bahasa Indonesia. Poin keenam adalah pusat studi Indonesia di Afrika. Salah satu negara di benua Afrika, yaitu Mesir, tercatat sebagai negara yang paling utama mengembangkan bahasa Indonesia. Negara piramid dan spin ini membangun pusat studi di Indonesia. Pusat studi ini adalah di Suez Canal University yang merupakan langkah untuk lebih mendalami Indonesia dari semua aspek, mencakup ideologi, politik, sosial, dan budaya. Dari semua pembahasan ini adalah bisa kita ambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa resmi ASEAN dengan berbagai kelebihan antara lain. Bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari. Bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN. Bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis yang luas. Namun sayang, di negerinya sendiri justru bahasa Indonesia disepelekan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Mereka lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sarannya adalah pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat program dan langkah konkret guna menyelamatkan bahasa Indonesia dari kepunahan di negara sendiri, serta menumbuhkan kesadaran berbahasa masyarakat Indonesia dengan memperbaikan informasi, sosialisasi, dan pelatihan berbahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat. Jadi ini adalah beberapa referensi yang saya ambil untuk pembuatan presentasi kali ini. Akhir kata, saya Mahfud Rizky dari Mercu Buana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.